Selamat pagi semuanya. Selamat pagi dan semangat pagi ya. Meskipun ini ada yang pagi, siang, sore atau malam pada saat Anda membuka video ini. Eh, Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang eh, mata kuliah kewarganegaraan. Saya adalah salah satu tim dosen yang mengajar mata kuliah ini. Eh, di dalam mata kuliah ini ada proses belajar yang mengharapkan para mahasiswa aktif berpartisipasi, aktif menggali, aktif eh, melakukan elaborasi materi ini, mendalami, kemudian juga menghayati dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari karena kita semua adalah warga negara Indonesia yang ada di Indonesia dan berkontribusi untuk kemajuan Indonesia. Meskipun suatu saat barangkali Anda berada di manapun di belahan dunia ini, sebagai warga negara Indonesia, kita perlu memahami peran kewarganegaraan kita di Indonesia. Oke? Nah, apa yang akan kita lalui pada mata kuliah ini? Ada sejumlah ruang lingkup materi perkuliahan. Pertama, kita akan membahas overview, kemudian eh, pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Jadi, nanti kita akan mengelaborasi kepribadian seperti apa sih yang diharapkan oleh negara Indonesia atas warga negaranya, oleh masyarakat Indonesia semuanya kepada warga negaranya, sehingga Indonesia menjadi negara yang maju. Kepribadian seperti apa? Kita bisa membedakan antara kepribadian orang Indonesia dengan orang Amerika, orang eh, Indonesia dengan orang Itali, dengan Rusia, dengan orang Arab, dengan orang Timur Tengah, dengan orang India, dengan orang Tiongkok pasti berbeda. Nah, negara dan sistem pemerintahan itu akan dibahas berikutnya. Kemudian kita akan lihat identitas nasional, demokrasi Indonesia, hak dan kewajiban warga negara apa saja, konstitusi dan rule of law, ya, aturan hukum, kemudian hak asasi manusia, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, hubungan antara agama dengan negara, otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana good governance, ya, pengelolaan yang baik, kemudian juga terkait dengan globalisasi. Dan di pertemuan-pertemuan berikutnya adalah terkait dengan overview, review, ya, refleksi, dan juga ujian. Teman-teman semua, kita akan lihat dasar-dasar tujuan penyelenggaraan capaian dan metode pembelajaran dari pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah tentang keindonesiaan. Kita belajar bagaimana menjadi orang Indonesia yang berkepribadian Indonesia. Manusia dengan kepribadian Indonesia. Orang Indonesia tuh kayak gini nih. Kemudian kita membangun rasa kebanggaan, rasa kebangsaan, bangga menjadi anak bangsa Indonesia, mencintai tanah air, termasuk turunannya adalah berkontribusi untuk kebaikan Indonesia. Ini yang penting untuk kita implementasikan. Selanjutnya teman-teman, seorang sarjana atau profesional nantinya setelah Anda lulus, Anda menjadi profesional, atau saat ini juga Anda adalah seorang profesional yang tengah juga belajar, Anda diharapkan ada bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik, yang perlu memahami
bagaimana Indonesia, pribadian Indonesia, bangga ber-Indonesia, dan lain sebagainya. Ini penting sekali. Karena kalau kita lihat para eh, pejabat-pejabat atau orang-orang yang mengambil peran-peran aktif menjadi eh, pengelola di Indonesia, ya, dia pun wajib sekali untuk sangat memahami tentang bagaimana Indonesia itu, bagaimana masyarakat Indonesia, kebutuhan Indonesia, nilai-nilai Indonesia, permasalahan yang ada di Indonesia, sehingga ketika mereka membuat keputusan atau mereka membuat berbagai apa namanya gagasan untuk diimplementasikan, mereka mengetahui apa masalah sebenarnya di Indonesia. Dan kita sebagai warga negara Indonesia, kita adalah bagian dari orang yang terdidik yang penting sekali untuk memahami kepribadian Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan juga menjadi ruang untuk menggali makna tentang identitas kebanggaan. Gimana sih Indonesia itu? Identitas Indonesia itu bedanya sama negara lain itu seperti apa? Kita punya kebanggaan seperti apa? Kita punya kualitas seperti apa? Hal ini melibatkan keterlibatan aktif dalam dialog tentang keberagaman. Kita harus memahami betapa Indonesia itu multibudaya. Kita tahu Bhinneka Tunggal Ika itu adalah satu kondisi Indonesia yang tidak dapat diabaikan, yang dengan keberagaman itu kita mau hidup bersama. Dan di sana ada hak asasi manusia yang perlu dijaga. Kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia, kondisi masyarakat Indonesia, budaya Indonesia, kondisi geografis, kondisi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Sebagai seorang akademisi di bidang apapun yang Anda dapatkan, Anda perlu terhubung dengan nilai-nilai keindonesiaan yang akan memberikan kontribusi positif selanjutnya dalam menanggapi isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya yang dihadapi masyarakat Indonesia yang selanjutnya Anda mengambil peran di dalamnya. Nah, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi itu investasi jangka panjang di dalam tujuannya untuk membentuk individu yang punya tanggung jawab terhadap kemajuan dan kesejahteraan bangsanya. Saya mencintai Indonesia sepenuhnya. Saya ingin berkontribusi dengan keberadaan saya di Indonesia. Dan saya mengimplementasikannya dalam kinerja-kinerja profesional maupun personal yang saya miliki. Ini penting sekali. Penghayatan ini ketika Anda hubungkan dengan peran-peran Anda selanjutnya, itulah yang diharapkan. Kenapa Anda menjadi bagian dari Indonesia? Karena itu lulusan perguruan tinggi yang benar-benar meresapi pendidikan kewarganegaraan tidak hanya memahami Indonesia secara intelektual, tapi juga mencintai Indonesia dengan tulus dan siap menjadi agen perubahan positif untuk kemajuan bangsa Indonesia. Jadi jangan sampai nanti suatu saat Anda bilang, Indonesia kok kayak gini. Sebenarnya pertanyaannya adalah kontribusi apa yang Anda sudah lakukan dan kita sudah lakukan untuk Indonesia. Maka mata kuliah ini adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang punya rasa kebanggaan dan cinta pada tanah air. Ini adalah eh, kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Jadi kepribadian seperti apa sebagai Indonesia itu. Maka orientasi mahasiswa dalam memantapkan wawasan, oh saya ngerti Indonesia, dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, bagaimana memahami demokrasi yang Indonesia tegakkan, kesadaran hukum, penghargaan atas keberagaman. Balik lagi tadi ya, kita hidup bersama dengan berbagai suku, bangsa, ras, dan lain sebagainya. Dan partisipasinya untuk membangun bangsa berdasarkan Pancasila. Teman-teman semua, kita juga membahas kepemimpinan nasional.
eh, kepemimpinan berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu, kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan pemimpin. Jadi, seorang dengan posisi sebagai pemimpin itu diharapkan melekat di dalamnya, punya keterampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh. Kemampuan untuk mengimplementasikan gagasan di dalam implementasi yang real, kemampuan untuk memimpin timnya. Tapi belum tentu orang-orang yang tidak punya posisi pemimpin di secara apa namanya struktur organisasi itu bukanlah pemimpin. Kita adalah pemimpin, masing-masing pemimpin minimal untuk diri sendiri, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita. Tetap kita terus-menerus bisa dan perlu mengambil peran kepemimpinan, yaitu punya keterampilan, kecakapan, dan juga kemampuan untuk berpengaruh pada lingkungan kita. Lingkungan kecil, lingkungan sedang, lingkungan besar. Nah, pemimpin itu perlu punya kepribadian yang cakap dan kelebihan di satu bidang, misalnya di bidang apapun yang Anda pilih, di eh, bidang profesional yang Anda pilih, sehingga seorang pemimpin mampu memengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama punya kegiatan yang sama demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Inilah pemimpin. Dan saya ingin Anda berefleksi bagaimana implementasi kepemimpinan Anda di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah di dalam kelompok, apakah di dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam organisasi, apapun. Berdasarkan pendapat Anwar Ibrahim, pemimpin nasional adalah sosok seseorang yang mau mendengarkan aspirasi dari rakyat dan peka dalam memahami kebutuhan rakyatnya secara keseluruhan dan menghayati nilai-nilai yang berlaku. Ini pemimpin nasional. Kelak jika Anda menjadi pemimpin nasional, Anda perlu benar-benar mengerti tentang aspirasi dari masyarakat yang menjadi kebutuhan mendasar dari masyarakat dan juga menghayati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dengan tujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Demokrasi bukan hanya sebagai sistem politik, tetapi juga sebagai budaya partisipatif yang meresap dalam setiap lapisan masyarakat. Kepemimpinan yang demokratis mencerminkan esensi kesetaraan, di mana keputusan tidak hanya diambil oleh segelintir elit, tetapi melibatkan banyak pihak untuk mencapai konsensus yang lebih luas. Bangsa Indonesia itu menginginkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis, adil, dan penegakan hukum yang kuat. Pemimpin yang punya inovasi, gesit, lincah, ya, cepat bertindak, serta punya kemampuan beradaptasi dengan perkembangan lingkungan sangat dibutuhkan dalam menghadapi kondisi yang senantiasa mengalami perubahan. Tak ada yang pasti di dunia ini, yang pasti adalah perubahan. Maka ketika Anda menjadi pemimpin, Anda perlu siap untuk punya inovasi, lincah, gesit, ya, cepat bertindak dan lain sebagainya. Sosok peran seorang pemimpin nasional yang bermoral Pancasila yang diwujudkan dalam setiap pikiran dan tindakannya pada situasi apapun dan kondisi apapun. Ini adalah pemimpin Indonesia yang diharapkan. Jadi, teman-teman semuanya, ketika Anda mengambil peran sebagai pemimpin, Anda perlu melakukan seperti ini. Pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara dalam mewujudkan tujuan nasional. Jadi di Indonesia didirikan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diturunkan dalam tujuan-tujuan nasional.
Tujuan nasional itu dilakukan melalui proses pembangunan. Dan ketika Anda berpartisipasi dalam proses pembangunan, sebagai pemimpin, Anda perlu mewujudkan pembangunan nasional yang ditujukan untuk meningkatkan seluruh aspek kesejahteraan masyarakat Indonesia. Perubahan revolusioner dalam paradigma peningkatan infrastruktur di era baru pembangunan nasional tidak hanya menciptakan pergeseran geografis yang terlihat, tetapi juga ada fase baru dalam pembangunan nasional. Mari kita lihat banyak hal yang terjadi di sini. Perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia kita lihat. Kita akan diskusikan pada bab-bab tersebut, pada pertemuan tersebut. Pemikiran Indonesia sentris menempatkan rakyat Indonesia sebagai subjek utama dan motor penggerak pembangunan. Semua yang kita lakukan ditujukan untuk menempatkan rakyat Indonesia berperan sebagai subjek utama dan motor penggerak pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Ini bukan tentang pembangunan jalan raya saja, pelabuhan, bandara, tetapi juga bagaimana membuat partisipasi aktif dari masyarakat dalam merancang dan mengelola pembangunan mereka yang alami secara langsung. Ini juga melibatkan keserasian, keselarasan. Nanti kita akan lihat bagaimana keselarasan ketika kita membuat keputusan apa, selaras, serasi, seimbang di berbagai unsur pembangunan di setiap aspek. Tujuan ini ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu tujuan pembangunan nasional diantaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ada 4 ya. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini perlu kita hayati bahwa Indonesia tujuan pembangunannya adalah untuk ini. Membuat rakyat cerdas, memajukan kesejahteraan, melindungi segenap bangsa Indonesia, ikut berpartisipasi melaksanakan ketertiban dunia. Teman-teman semua, dari semua yang kita bahas hari ini, itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Kita akan ketemu pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.